Selamat sore semuanya yang sudah bergabung di Selamat sore. Eagle Cinema Talk. Nah, kali ini episode-nya ini cukup spesial ya, karena kita melakukan secara virtual, meskipun ini sangat berharga sekali. Narasumber yang bergabung kali ini adalah nanti bersama Teh Nia Dinata, yang merupakan Ketua Komite Juri FFI, Festival Film Indonesia. Teh Nia, selamat sore. Selamat sore semua, terima kasih sudah mengajak berdiskusi sore ini. Oke, ada juga Bang Lance Mengong, Ketua Panitia FFI. Bang Lance, selamat sore. Selamat sore teman-teman semua. Ya, itu tadi narasumber yang akan bergabung dalam Eagle Cinema Talk kali ini. Ini episode yang spesial karena kita akan mengangkat soal menyambut FFI di tengah pandemi. Nah, pandemi ini yang cukup bikin apa ya, kalau orang bilang ya sedikit repot, tapi di sisi lain juga pasti ada titik terang yang kita dapatkan di tengah pandemi ini. Terutama kita akan menggali lebih jauh soal bagaimana penyelenggaraan FFI, Festival Film Indonesia, yang biasanya grandenya itu dapat pada saat diadakan di ruangan bersama-sama berkumpul bersama para bintang, para sutradara, para sinias film Indonesia berkumpul di satu ruangan, lalu tiba-tiba harus berada di tempat yang berbeda, dilakukan secara virtual gitu. Ini bikin penasaran juga nanti ya. Kita akan langsung sapa Teh Nia terlebih dahulu deh. Teh Nia, ini kan sudah new normal ya. Kita sudah memasuki era new normal. Meskipun bisa dibilang COVID-19 ini masih terus berlangsung, semua orang masih dalam mood yang waspada. Selama new normal ini, gimana perasaannya sebagai insan perfilman, kemudian harus menghadapi new normal yang otomatis kegiatan-kegiatan perfilman itu istilahnya harus berhenti untuk sementara dan dilakukan dengan cara atau sistem yang lain, begitu Teh Nia? Ya, sebenarnya untuk semua orang di seluruh dunia mungkin mengalami beberapa tahap atau fase ya secara psikologis dan secara fisik menghadapi pandemi ini. Karena kita bersama-sama di seluruh dunia mengalami ini, tapi pengalaman kita, each of us pasti punya pengalaman yang beda. Kalau untuk kalangan perfilman, saya benar-benar udah di awal tuh sangat-sangat cukup frustrated ya melihat bagaimana teman-teman yang freelancer, karena di dunia film tuh kebanyakan freelance, jadi bukan digaji oleh perusahaan secara rutin. Walaupun mungkin yang digaji perusahaan secara rutin juga harus mengalami potongan atau gajinya dihutangkan, banyak skema-skema ya dari perusahaan yang dilakukan karena Mayer, kita nggak pernah nyangka kita akan mengalami ini di era kita. Tapi kan yang freelance itu yang sebenarnya yang benar-benar sangat mengkhawatirkan. Kameramen biasanya freelance, editor, anak lighting, even driver shooting, semua itu biasanya freelancer ya, atau orang-orang unit production ke bawah itu pasti freelancer. Jadi itu membuat saya cukup kayak khawatir dan sangat concern terhadap well-being mereka, dan ketika mereka sakit asuransinya apa gitu, apakah mereka ada BPJS yang bisa dipakai. Kita juga sebenarnya selama ini belum tahu gitu ya, bahwa apakah ada asuransi khusus untuk orang freelance. Akhirnya jadi punya waktu untuk mikirin sih sebenarnya, dan punya waktu untuk mendiskusikan, untuk saling mengingatkan, dan saling menggalang dana buat yang benar-benar sedang dalam kesulitan dan sakit. Itu kan udah parah ya kalau mengalami dua atau triple efek dari pandemi ini. Cuman setelah itu kita bisa diskusikan sama-sama, kemudian ada fase yang berbeda lagi, yaitu fase kita mulai semangat untuk mencari jalan keluar secara bersama-sama. Itulah fase di mana sebenarnya saya, Lance, Lukman, Lasya, dan Yoris, komite-komite FFI bertemu secara virtual untuk membicarakannya gitu. Gimana sih sebenarnya yang bikin semangat tuh kita apa ya, supaya kita bisa tetap menerima, karena kita nggak mungkin denial atas pandemi ini. Kita menerima, oke, kita terima bahwa kita emang harus nih menjadi manusia yang harus menjalani ini, tapi solusinya apa untuk menyemangati itu nomor satu, karena hati yang semangat dan hati yang penuh harapan itu kan obat juga sebenarnya kan. Terus makanya kita bersyukur sekali bahwa semangatnya adalah ternyata
kementerian masih justru mendukung kita bahwa FFI harus tetap dijalankan. Artinya, kita masih bisa berproduksi kecil-kecilan untuk membuat video-video kecil, saling sapa, apa sih satu hal baik dari perfilman Indonesia. Nanti secara jelas mungkin Lance bisa ngejelasin lebih lanjut ya. Tapi kemudian tahap selanjutnya adalah, ini udah dibuka nih PSBB, kita bisa keluar. Cuman orang film juga masih ingin, saya rasa ya kebanyakan dari teman-teman saya orang film masih harus berhati-hati. Karena banyak negara contohnya begitu udah dibuka malah jadi naik lagi kan COVID-nya gitu. Hati-hatinya seperti apa? Harus ada protokoler yang jelas, yang di-approve oleh pemerintah dan orang film bersama-sama, sehingga tidak bisa lagi ada oknum-oknum yang hanya ingin mencari untung dari perfilman, mempekerjakan pekerjanya secara sapi perah tanpa memikirkan kesehatan, jam kerja, kebersihan, dan juga solidaritas antar sesama pemain gitu. Jadi itu adalah tahap yang terakhir. Ini nih kita lagi di tahap ini nih. Kita harus mikirin sebentar lagi seperti apa protokolernya, seperti apa bahwa kita juga bahwa money is not everything oleh pemerintah gitu ya. Tanya ini belum. Kapan di tengah pandemi kita jadi lebih memikirkan nasib orang lain gitu, teman-teman atau sahabat saudara yang selama ini berada di sekitar kita kemudian simpati kita tergerak terkait dengan masalah kesejahteraan mereka. Dan ini juga pas banget karena Eagle Institute juga pernah mengadakan kemarin ya donasi ini dengan hashtag merekam dari rumah, hashtag saling menjaga. Ini kemarin kita mengadakan siapa yang ingin berdonasi, membantu teman-teman, terutama pekerja film dokumenter yang terkena dampak COVID-19. Ini sudah terkumpul. Terima kasih. Kita juga ingin mengucapkan sekaligus buat para donatur yang turut peduli dengan teman-teman yang selama ini berkecimpung dalam dunia film dokumenter. Bang Lance, tadi poin menarik yang dibukakan oleh Tania, ini kita lebih menjadi di tengah pandemi itu, di tengah kepanikan, di tengah kekhawatiran, ternyata sisi kemanusiaan, humanisme kita itu lebih tergerak begitu. Yang selama ini mungkin tidak tersentuh. Kita butuh kejadian atau apa. Tapi sekarang itu sisi kemanusiaan kita lebih tersentuh. Apakah memang seperti itu dampak dari COVID-19 yang akhirnya kita harus memasuki new normal seperti sekarang? Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Memang pandemi ini punya dua mata sih menurut saya. Di satu pihak dia memberikan sebuah batasan yang sangat ketat gitu ya, karena memang ada penularan, ada ini yang harus kita cegah sama-sama. Kita diminta untuk tinggal di rumah, menjaga juga supaya penularan ini jangan menjadi lebih besar. Nah, itu kan tentu saja pembatasan-pembatasan itu memberikan impact yang sangat luar biasa, terutama di pekerja film yang bekerjanya ya berkerumun, ya ada dalam satu produksi itu antara 70 sampai 140 sampai 200 krunya dalam sebuah produksi film, dan mereka berkumpul dalam jangka waktu yang cukup lama ya. 1 month, 2 months kadang-kadang, apalagi persiapan, apalagi post produksi. Jadi itu rentang yang panjang. Nah, tetapi pandemi ini juga memberikan peluang-peluang baru gitu bagi teman-teman. Misalnya dari teman-teman kalau kita perhatikan, justru karena kita tidak bisa kemana-mana, kita di rumah aja, justru muncul tuh format-format baru untuk bertemu, seperti Zoom, seperti ini, dan teman-teman banyak sekali yang menyalurkan kreativitasnya, pengetahuannya justru untuk sharing, berbagi apa yang mereka tahu sekarang di bidang film, di bidang ini dibagi ke publik. Nah, itu sebenarnya seperti misalnya IFDC membuat kelas session selama 10 hari, mencari donasi juga, lumayan tuh alhamdulillah terkumpul juga walaupun nggak banyak, 180 juta, hanya dari membuka kelas online 2 jam per hari. Director IFDC. Ya. Terus kalau Inavet, editor, malah bikin session setiap malam, setiap hari bikin sharing tentang editing. Nah, itu kan berarti ada daya hidup yang terlihat dalam film Indonesia atau dalam pelaku-pelaku film Indonesia. Menghadapi pandemi, mereka justru mengeluarkan hal lain untuk membantu sesama. Nah, hal-hal itu sebenarnya menjadi cukup perhatian buat kita juga di FFI ketika kita ditugaskan untuk, Mas Ance, sanggup nggak melaksanakan FFI untuk tahun ini? Wah, pas kena pandemi kan, wah, itu bilang mikirnya memang kita harus bisa sanggup, tapi kita harus memang belajar dari situasinya, terus mencoba mencari cara antisipasinya. Ya. Yuk, kita harus menunjukkan bahwa film Indonesia itu punya daya hidup. FFI itu tetap harus ada.
kalau mengutip Pak Dirjen kemarin, dia bilang bahwa mencontohkannya, Pak Dirjen Bud ya, Pak Himar Farid mencontohkannya, dalam sebuah perang atau keadaan harus ada tuh yang membawa bendera. Kalau di lomba perahu naga ada orang yang memukul drum, ya itu adalah pembawa semangat. Gitu. Dalam keadaan apapun dia akan memberi semangat terus tuh. Dalam perang si pengibar bendera akan mengibarkan bendera untuk memberitahu bahwa oh kita masih ada. Nah FFI akan punya fungsi itu. Walaupun dalam keadaan susah, tapi kita tetap harus menunjukkan bahwa kita mempersiapkan mencari modifikasi pelaksanaan programnya, tapi di samping itu membuat gerakan-gerakan yang juga simpatik. Yang menarik tadi juga Bang Lance bilang soal ini harus punya daya hidup gitu ya. Nah, FFI ini kan berarti baru pertama kalinya ya diselenggarakan secara virtual, dalam sejarah ini baru pertama kalinya. Bang Lance kalau mau sekalian sharing materinya, bisa sekarang, ini saya sekalian tanya. Ini nanti perencanaan, konsep penyelenggaraan FFI itu akan seperti apa yang akan diselenggarakan tahun ini? Saya coba share screen-nya. Mohon maaf kalau tiba-tiba putus nanti karena agak berat file, tapi coba ya kita coba PDF share screen sambil saya jelasin kenapa sih kita bikin FFI, latar belakangnya apa, terus apa yang kita mau bikin di FFI berikutnya. Di FFI tahun ini ya. Boleh ya? Boleh share screen sebentar ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak terputus. Oke. Kita sambil menunggu. Sambil nunggu boleh, silakan. Oke, sambil menunggu ya. Tehnia masih bisa mendengar? Ada bisa. Tehnia ini kan baru pertama kalinya dalam sejarah diselenggarakan, kalau istilahnya itu daring ya, orang bilang sekarang secara online. Ada nggak sih yang dikhawatirkan begitu? Kalau FFI diselenggarakan dengan konsep yang seperti ini, Tehnia? Ya, semua mungkin yang di sini perlu tahu bahwa FFI ini nanti diselenggarakannya malam final anugerahnya Citra itu tetap Desember ya, tetap tanggal 5 Desember. Jadi di akhir tahun 2020, seperti biasanya selalu di akhir tahun. Dan biasanya sebelum ini FFI itu baru mulai launching, manggil pers bahwa ya kita kick off FFI will be here, itu biasanya September. Ya. Tapi justru karena COVID itu kita menghargai sekali bahwa kita justru maju malah kemarin hari Minggu di tanggal 14 Juni kita kick off untuk mengatakan bahwa yes we are still here. Kita masih tetap ada dan akan ada malam finalnya di Desember. Kenapa jadi maju? Justru karena COVID ini kita bersyukur juga bahwa akhirnya kita bisa kerja dari awal. Walaupun kerjanya secara virtual, kita meeting semua virtual, kita mempersiapkan kemarin launching kick off aja juga semua virtual ya, Lance dan timnya yang benar-benar dedikasi tinggi banget. Dan kemudian waktu pas live-nya juga yang ada di studio live cuman sedikit sekali menggunakan masker dan semua protokoler yang sangat-sangat tertib. Sehingga aku pikir justru ini ada blessing in disguise seperti yang tadi gitu. Jadi kalau buat aku, kita tetap Desember dan kita punya waktu yang panjang untuk mempersiapkannya. Jadi ini justru sesuatu yang, kalau aku dari tim penjurian lebih enak, karena gila, tim aku seleksi dan penjurian 3 bulan sebenarnya nggak cukup, karena seluruh festival di dunia kerjanya setahun sebelumnya. Jadi begitu festivalnya kelar, kita udah mempersiapkan harusnya untuk tahun depan. Pasti Rudy pasti tahu banget, karena kita sering ketemu ya, Ruth, di festival luar. Maksudnya, aku udah bilang, karena aku udah ini tahun ketiga kan, ini tahun terakhir kami, komite saya dan Lukman, yang aduh ini kerja 3 bulan tuh kayak apa ya gitu, kayak sementara ya walaupun kerjanya fisikal bisa ketemu offline tapi beda, aku rasa ini malah akan lebih efektif. Oke, dan lebih efektif. Presentasinya Lance udah bisa dilihat. Nah, thank you. Bang Lance, ini kita sudah berhasil menampilkan ya, ini sudah bisa sharing. Tampilkan wajah singkat. Festival Film Indonesia. Saya mau cepat aja, ini latar belakang sebenarnya saya udah jelasin tadi, tapi menghadapi pandemi tentu saja cara komunikasi kita beda, cara kita menampilkan sesuatu jadi sangat berbeda gitu. Makanya untuk film juga yang konotasi. Ini gue lagi dengerin ini, kenapa? Halo? Hah? Silakan dilanjutkan. Kenapa? Ya, Bang Lance, silakan dilanjutkan. Ya kita cobalah menampilkan FFI dengan cara yang lebih simpatik gitu. Kita ambil beberapa values yang ada. Sebenarnya ini values ini ada semua dalam film Indonesia. Rendah hati, berkarya. Ini yang saya bilang tadi, daya hidup film Indonesia ada di poin kedua. Gitu.
bahwa dalam situasi apapun, FFI juga pernah berhenti ya. Dalam pelaksanaannya dia pernah berhenti karena keadaan politik. Dia pernah berhenti karena film mati suri, tapi karena kuldesak dia muncul lagi sebagai sebuah gerakan baru dan akhirnya menghidupkan kembali film Indonesia. Muncul Ada Apa Dengan Cinta dan film-film selanjutnya. Nah, itulah semangat berkarya, semangat daya hidup yang ada dalam film Indonesia. Nah, 4 poin ini kita ambil untuk kita jadikan patokan untuk melaksanakan FFI di masa pandemi. Ada satu aspek rendah hati di atas ya, terus berkarya, kolaborasi of course. Kolaborasi ini kita tahu sangat kuat bahwa dalam sebuah produksi film kental banget sama kolaborasi. Kemudian inklusif. Inklusif ini film Indonesia buat semua dan bisa dinikmati oleh Bang Lance, rendah hati ini maksudnya apa? Bisa dideskripsikan lebih lanjut? Sebenarnya ini adalah cara kita, saya melihat banyak sekali film Indonesia yang bercerita tentang hal-hal yang sangat dekat dengan keseharian kita gitu. Karakter-karakter yang muncul tuh selalu karakter-karakter yang sangat akrab dan kita ketahui sangat dekat banget sama kita. Baik di film-film yang kita lihat, misalnya di film Copy of My Mind gitu ya, atau di filmnya Garin yang terakhir Kucumba Indah Tubuhku adalah seorang penari yang memang mempunyai challenge sendiri dalam kehidupannya. Nah, kalau kita lihat sebagian besar jarang sekali karakter kita ada yang superhero yang luar biasa. Kalau kita punya superhero Gundala, lihat siapa karakter Sancakanya. Ini Satpam. Gitu. Jadi itu adalah hal yang bisa merepresentasikan bahwa film kita tuh sebenarnya menyampaikan hal-hal yang sangat dekat, yang biasa, yang nggak terlalu bukan sebuah impian kosong yang tiba-tiba menjadi karakter rekaan yang sangat bukan keseharian gitu. Jarang sekali saya melihat ya. Coba teman-teman juga perhatikan gitu. Jarang sekalian ada film kita tentang universe, tentang angkasa luar, tentang apa gitu, sangat jarang. Kita justru banyak berbicara tentang manusia, tentang orang-orang di sekitar kita, gitu. Yang kita ketahui sangat karena kita hidup, itulah bangsa kita hidup dengan itu dalam keseharian. Jadi itu kira-kira 4 poinnya ya. Nah, untuk seperti yang tadi saya bilang bahwa di masa pandemi ini tiba-tiba semua berhenti. Produksi kita berhenti. Kita nggak bisa syuting, kecuali beberapa penulis ya. Semua produksinya Riri itu mundur. Ya, dari rencananya Mei, akhirnya jadi mundur ke Juni, akhirnya mundur ke Oktober. Joko lagi syuting di salah satu daerah di sana, berhenti. Edwin juga berhenti juga. Jadi semua tiba-tiba berhenti secara produksi. Nah, sama halnya sifatnya dengan bendera tadi, atau pemukul drum pada lomba perahu naga misalnya. Nah, kita FFI memutuskan untuk mencari bentuk untuk menyampaikan setiap hari hal kebaikan aja. Supaya apa? Supaya hal baik itu bisa memberikan semangat pada teman-teman juga. Bahwa film masih ada, bahwa film masih berproduksi. Nah, inilah kenapa kita datang dengan pendekatan itu, Mas, untuk menghadapi pandemi. Gitu. Walaupun kita menyiapkan launchingnya, tapi launchingnya juga adalah silaturahmi pekerja kreatif seni budaya dan film. Dikumpulin tuh tanggal 14 kemarin, ada sekitar hampir 250-an pekerja seni di dalam ruang virtual, Mas. Ada hiburannya, ada puisi, ada nyanyi, ada ini yang kita coba share. Tetapi di akhirnya kita perlihatkan bagaimana kita mau melaksanakan FFI. Jadi memang approach-nya yang jadi berbeda gitu. Tetapi semangatnya tetap sama, kita mau menghadirkan film Indonesia tetap dan memberi semangat kepada teman-teman yang lain. Nah, ini ada sambil diskusi aja, ini saya page-nya saya geser aja. Silakan yang lain, teman-teman. Nah, kalau dari pesertanya, ini kan dalam kondisi yang berbeda pula ya, yang mereka yang nanti akan dijuri begitu, yang nanti akan masuk penjurian, kemudian akan dipilih menjadi pemenangnya, apakah ada yang berbeda sebelum dan sesudah pandemi ini nanti yang akan bergabung dalam FFI, Bang Lance? Oke, sebenarnya nanti ini adalah tugas yang sudah dilaksanakan oleh tim seleksi dan penilaian penjurian dari FFI Tetehnya. Tapi saya bisa sampaikan, Tetehnya sudah menyampaikan bahwa sampai Maret sebelum kita PSBB, itu sudah ada 53 eligible film panjang fiksi ya, yang bisa lolos malah justru untuk ikut dalam festival. 2 diantaranya animasi. Sekarang jadi nambah jumlahnya. Sekarang berapa? Sekarang jadi 57 karena kita udah mulai kerja kan, setelah launching kemarin kita udah mulai kerja official, padahal kita udah dari Januari ya kerjanya. Tapi kita karena udah official kerja setelah banyak atau gimana?
kita melihat dari JAV Jogja, itu ada 2 film lagi, filmnya film dari mana namanya, Sulawesi Selatan, itu udah di screening di sana, artinya udah eligible. Lalu ada filmnya Angginun, The Science of Fiction, yang udah juga di screening di Singapura dan di Locarno, jadi itu juga udah eligible dan udah di screening di Indonesia, di JAV juga, jadi itu kan masuk area Indonesia, jadi itu udah eligible, dan jadi jumlahnya ada 56 sekarang, ada 56 film, dan itu akan nambah terus sampai 30 September ya, karena kita kan nggak menutup kemungkinan kalau misalnya ada yang mau premier secara virtual atau mau premier di OTT, khusus film fiksi ya, dan juga film dokumenter sebenarnya, termasuk itu kita masih ada window sampai 30 September. Oke. Sejauh ini dari film-film yang masuk dan diseleksi itu ada yang apa ya, yang mungkin menjadi suatu kejutan nggak sih Teh di tahun ini dari mereka yang masuk seleksi ini? Banyak. Kalau aku sih udah nggak kejutan lagi, karena aku kan udah nontonin semua dari 1 Oktober ya, tahun lalu. Jadi nggak kejutan buat aku, tapi mungkin buat masyarakat kejutan ya, terutama film yang memang baru launchingnya secara festival dan tiket festival di Jogja kemarin, itu juga akan membuka sebuah wacana dan storytelling yang baru untuk fiksi naratif. Dan juga ada beberapa juga kan film dokumenter yang udah tayang di Festival Film Dokumenter Jogja tahun 2019 kemarin di Desember, yang juga bisa menjadi eligibility untuk yang selanjut FFI yang tahun ini gitu. Jadi nggak banyak, tapi mungkin jumlahnya nggak banyak. Tahun lalu aja untuk perbandingan itu kalau film fiksi ada sekitar 128 film. Tahun ini kan cuma 50, baru 56, aku nggak bilang cuman, kalau cuman artinya udah lock kan, ini baru 56, dan aku rasa mudah-mudahan kita akan mendapatkan film-film lain yang bisa kita seleksi yang ya out of the box lah, memberikan. Jadi masih ditunggu ya Pak ya? Masih sebenarnya sampai 30 September, jangan sedih. Jadi kayak event maksudnya kayak Eagle gitu, semua kan masih buka sampai tanggal 30 September, masih menerima, kita masih menerima masukan. Ya, Bang Lanco tadi manggut-manggut gitu ya, banyak kejutan katanya. Bukan spoiler ya, tapi kasih gambaran sedikit kejutan seperti apa sih kalau melihat sekilas dari film-film yang masuk seleksi pada tahun ini, Bang Lanco? Dari segi apa? Sebenarnya gini, kalau dilihat dari jumlah aja, sampai bulan Maret, artinya baru the first 3 months of the year ya, baru 3 bulan dari tahun ini aja udah 53 loh. Tahun lalu sekitar 120 ya Teh ya, kira-kira filmnya yang masuk. Ya, 128. Ya, tapi itu dari 1 Oktober 2019 sampai 15 Maret udah 56 filmnya. Kan kita nambah 3 kemarin ya. Dan yang menarik lagi adalah, tadi Teteh sempat sampaikan, tapi ini akan menjadi hal menarik karena film-film yang karena berhadapan dengan pandemi, jadi khusus untuk masa pandemi ini, Teteh dan tim penjurian memberikan keleluasaan kepada film-film yang tayang di OTT, premier di OTT, untuk juga eligible. Jadi itu adalah kebijakan media baru juga, yang menurut saya justru akan membuka kesempatan yang sangat luas bagi film-film untuk justru contender atau eligible untuk masuk dalam Festival Film Indonesia, karena media-media baru itu diizinkan untuk ikut. Yang film yang udah ditayangkan atau premier di OTT itu memang eligible untuk dinyatakan sah untuk bisa ikut dalam FFI. Jadi itu adalah, menurut saya itu adalah kejutan yang menarik gitu loh. Yang kedua adalah masih terbukanya kesempatan untuk banyak sekali film-film dengan adanya media baru ini juga, film-film yang memang seperti dokumenter, animasi, dan lain-lainnya untuk tetap bisa ikut dan mempunyai waktu untuk dikurasi internally oleh asosiasinya untuk bisa masuk dan menjadi wakil, misalnya film animasi atau film dokumenter. Saya barusan aja bicara dengan Erran dari Asosiasi Dokumentaris Nasional, untuk mencoba komunikasi dengan nanti misalnya Hapsari Indox sama Jogja ya Teteh ya, Jogja, Solo, Indox. FFD ya, FFD. Tapi ada Indox, sebenarnya Indox tuh Amelia Hapsari, lalu Alia Damai Hati dari FFD, lalu dari Solo Documentary ada. Jadi sebenarnya kita membuka
membuka seluas-luasnya, tapi yang akan menyeleksi untuk shortlist itu mereka bertiga. Eagle juga dong, Teh. Iya, tapi kita Eagle bisa masukin aja, karena kita kan harus ganjil ya. Aku udah minta kok. Siap. Aku udah minta sama Erlan untuk koordinasi juga sama Eagle Institute dan teman-teman. Mudah-mudahan aja, kita masih punya waktu sampai tanggal 30 September. Kedengarannya kan panjang ya, tapi kalau bisa sesegera mungkin dicicil. Ini ada film ini loh, ini ada film ini ada film ini, bisa dicicil link-linknya supaya para kurator itu bisa menonton. Masih ada beberapa bulan lagi ya. Bang Lance, ini mungkin bisa lebih dijelaskan lagi soal media baru ini. Mungkin ada di antara beberapa kami yang biasanya itu nonton di bioskop yang mungkin sudah terbiasa begitu ya, dengan atmosfer, dengan layar lebar begitu. Kemudian melalui media baru ini bisa dijelaskan lebih detail lagi seperti apa sih yang melalui media baru ini, maksudnya apa dan kriteria apa yang digunakan untuk nanti menilai yang ditayangkan melalui media baru tersebut. Sampai saat ini yang masih saya ini kan untuk media baru itu untuk yang fiksi ya, film fiksi itu masih ke yang OTT ya, over the top, platform-platform digital gitu. Film-film yang disiarkan juga di situ atau premier di situ itu masih bisa kita masukkan ke dalam kriteria untuk film-film fiksinya yang tadinya media tayangnya hanya bioskop, ya, di sinema gitu ya, tapi diperbolehkan oleh tim seleksi dan penjurian untuk film-film yang karena keadaan COVID terpaksa harus atau memang punya plan untuk rilis atau premier di OTT, over the top, kanal-kanal digital. Jadi sangat memungkinkan bahwa film bisa menyeberang lagi nantinya. Cinema is a media tayang gitu. Walaupun kita akan tetap berusaha bahwa ayo nonton bioskop, nonton film di bioskop gitu sebagai sebuah campaign dan gerakan, tetapi bahwa perkembangan teknologi sekarang juga memungkinkan dari yang dulunya dari popcorn cinema sekarang menjadi pillow cinema ya. Ada banyak sekali kesempatan untuk nonton justru dari sofa, dari rumah gitu ya. Banyak nggak sih kan yang submit itu yang akhirnya menggunakan platform media baru tersebut? Ya. Belum banyak lah, orang kita aja baru launching tanggal 14. Yeah. Kan kita baru launching hari Minggu tanggal 14. Sekarang adalah hari apa? Jumat ya, baru 5 hari. Jadi mungkin baru justru dengan kayak gini kita ngobrol kan jadi banyak pendengar, jadi banyak mungkin yang akan mengirimkan filmnya gitu loh ke FFI dan ke para kurator-kurator yang kalau film panjang kan kita jelas ke sekretariat ya. Kalau dokumenter dan film pendek dan animasi itu kan ke masing-masing lembaganya aja yang udah berpartner dengan FFI, yaitu kalau untuk dokumenter ya Indops, Solo Documentary, dan Festival Film Dokumenter Jogja. Gitu. Jadi itu, dan selalu di CC ke kami. CC ke kami yaitu penjurian.ffi@gmail.com. Nanti saya share di sini biar semuanya tahu. Linknya di-share aja. Supaya kita juga bisa saling mengingatkan, kalian udah nonton yang ini belum? Kalian udah nonton yang ini belum? Gitu. Coba linknya nanti akan di-share ya buat teman-teman. Mudah-mudahan makin banyak sih Iqbal gitu ya, bahwa dengan adanya, karena gini kan masih belum buka nih bioskop. Kalau di Bekasi mungkin udah 1-2 yang buka. Juli itu mungkin Juli akhir baru PSBB-nya akan sedikit melonggar untuk memperbolehkan nonton di bioskop, itu pun dengan kapasitas 50% misalnya. Nah, menghadapi hal itu challenge ya, bahwa dengan kayak gitu berarti sebenarnya banyak film-film nih yang sudah siap tayang, sudah siap ini, tapi akhirnya tertunda gitu. Nah, kita berilah opsinya, khusus untuk pandemi ini kita buka opsi baru, yaitu teman-teman yang memang mendapat kesempatan untuk tayang justru di OTT, over the top, di kanal-kanal OTT gitu ya, di digital platform gitu. Itu sebenarnya usaha kita supaya memang jumlah filmnya, walaupun kita belum screen di bioskop seperti peraturannya penjurian, timnya Teteh, ya tetap kita buka kesempatan untuk yang memutar filmnya di platform digital. Jadi tetap akan terbuka kesempatan untuk ikutin filmnya ke Festival Film Indonesia 2020. Gitu kira-kira, Mas. Jadi peluangnya semakin besar ya, kalau dulu misalnya lebih ke yang tayang di layar lebar, sekarang udah nggak ada alasan lagi karena melalui misalnya streaming pun
lewat media-media baru, platform-platform digital streaming pun bisa ikut dalam FFI ini ya. Nah, selain medium penyiarannya, Bang Lanca, tahun ini apa yang berbeda dari FFI yang akan diselenggarakan? Saya mau jelasin dulu bahwa FFI tahun ini kita coba begini, menyikapinya adalah begini caranya. Karena masa pandemi, kita menyiapkan segala sesuatunya dengan dua approach, dua pendekatan. Karena kan PSBB udah mulai melonggar nih, teman-teman ya. Sekarang aja udah banyak tempat yang buka, sampai Juli maka akan lebih banyak lagi. Pembatasannya akan mulai berkurang. Harapannya adalah di bulan November, ketika kita membacakan nominasi, kerja dari tim juri untuk menentukan film-film yang udah kontender, yang akan bersaing secara penjurian tahap lanjutan, itu diharapkan malah sudah bisa di off air ya, di tempat biasa ya, tempat lokasi biasa. Malah malam anugerah juga kita emang udah plan untuk ada di tempat biasa dengan kapasitas yang lumayan besar gitu. Tetapi kami dari panitia selalu menyiapkan dua langkah, termasuk di launching kemarin, program-program tambahan kami dari antara Juli sampai November, kemudian di November ada nominasi, membacakan kira-kira nominenya siapa saja, dan akhirnya di Desember untuk pelaksanaan awarding-nya. Dua hal kita siapin konsep yang dibikin secara online atau virtual, dan kita bikin yang konsep dan pendekatan kalau PSBB sudah dilonggarkan keadaannya. Jadi kita tetap punya dua. Jadi sudah disiapkan dua skenario ya Bang Lance ya, karena kita masih ada beberapa bulan lagi, kita masih menunggu perkembangan kalau misalnya akhirnya, fingers crossed, bisa flatten the curve, kita tidak mungkin akan diselenggarakan tidak secara virtual gitu ya. Oke. Nia, kalaupun tetap misalnya pada saatnya nanti, knock on wood jangan terjadi, kalau terjadi masih ada PSBB-nya perketat, kita sudah siap dengan format virtual. Oke. Nia, kalau dari segi penjurian, ini ada yang baru tidak dari kategori maupun kriteria yang masuk seleksi? Enggak, belum. Nah, kita masih berusaha berusaha being fleksibel dengan kondisi pandemi ini. Jadi aku rasa kalau misalnya kita bikin tambahan kerjaan, jadi nggak fokus untuk kategori yang baru ya. Tapi sempat ada pembicaraan bahwa mungkin nggak kita bikin satu kategori baru yang belum bisa kita launching atau omongin, satu aja kategori baru untuk bikin semangat masyarakat Indonesia secara umum gitu. Jadi kategori penyemangat lah istilahnya. Tapi belum formal itu, dan itu masih didiskusikan dengan Direktorat Film, tapi belum ada finalisasinya untuk kategori itu. Jadi kita benar-benar maunya justru fokus supaya ini kerja dengan sistem baru, walaupun kita lebih nyaman karena kita punya jangka waktu yang panjang, tetapi sistem-sistem kayak gini kan juga nggak mudah ya ternyata. Maksudnya ngomongin sesuatu biasanya kita kurator meeting ketemu 12 jam, wah ngurasin satu ngebahasin, kan udah nggak mungkin ya kita begitu. Jadi pembagian waktu, manajemen waktu, manajemen file-filenya juga berbeda sekali sekarang. Jadi kita lebih baik konsentrasi untuk sesuatu yang baik aja supaya bisa baik yang tahun lalu. Oke, Bang Lance dan Nia, kita akan kasih kesempatan buat teman-teman yang sudah bergabung ya. Ini saatnya Q&A buat para partisipan. Silakan raise hand di kolom chat. Siap-siap juga nyalain audio dan videonya. Kemudian ajukan pertanyaannya. Bisa langsung diskusi di sini sama Bang Lance. Sambil gambar ya. Saya sambil share gambar-gambar ini ya. Silakan Bang Lance kalau mau sambil kita nunggu teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan. Oke, jadi ambasadornya pun sudah terpilih. Ya, ada 3 kita sementara ini. Sebenarnya kita ada 1 lagi, kita lagi nyari. Mungkin bisa ada 1 lagi yang lebih muda gitu ya, dari millennials. Tisa Biani. Ini yang dipilih Bang Lance? Chico Jericho, Laura Basuki, dan Reza Rahadian. Chico dan Laura itu adalah ambasador. Sudah dari tahun lalu ya? Sekarang, duta tahun lalu gitu. Masih ada. Tahun ini kita ada, karena yang 2 lagi berhalangan, kita minta Reza untuk bantu kita untuk menyuarakan, mengkomunikasikan, menjadi bagian dari tim kerja kita
untuk menyampaikan hal-hal baik film Indonesia ke masyarakat, ke teman-teman gitu. Kita ada satu lagi on discussion, nanti ada satu lagi yang lebih muda lagi kayaknya. Dan mereka ini adalah syaratnya menjadi duta adalah sudah harus menang Piala Citra. Jadi memang sudah punya prestasi yang cukup menarik. Nominasi dan pemenang. Ya. Nominasi dan pemenang, ya. Gitu kira-kira. Ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk ya buat Technia dan Bang Lance. Ini yang pertama tadi mungkin sudah sedikit dijelaskan oleh Technia. Soal kategori ya? Lebih spesifik nih. Apakah di pandemi kali ini jumlah kategori film dikurangi atau justru ada kategori baru, Technia? Ya, tidak ada yang dikurangi dan belum ada kategori baru so far. Karena kita mau fokus ke seleksi dulu. Ini masih di bulan ini. Tapi telah ada pembicaraan untuk nambah satu, kemungkinan akan nambah satu kategori baru, tetapi belum pasti itu, belum bisa kita pastikan. Masih di ini ya, masih dibutuhkan. Godok. Oke. Silakan kalau ada yang bertanya. Oke, silakan teman-teman yang mau tanya bisa langsung ya, raise hand. Atau di kolom chat silakan kalau mau bertanya. Jadi kalau misalnya nanti kan memang ada dua skenario ya. Kita membayangkan FF itu sebagai sesuatu yang grande, Bang Lance. Semua menjadi satu pengumuman nominasi sampai akhirnya pemenang maju, memberikan speech dan lain-lain. Nanti kalau di secara virtual itu gambarannya kayak apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya udah banyak contoh ya di luar ya. Bahkan sekarang ini banyak festival luar yang melaksanakan pemutaran film apa yang bekerja sama dengan YouTube ya. Ada yang YouTube, ada beberapa platform digital itu kolaborasi nih festival-festival untuk mencari jalan keluar untuk pelaksanaan festivalnya. Secara seremonial pasti Italia yang terakhir yang baru saja bikin penyerahan piala gitu ya, festivalnya baru saja kelar beberapa hari yang lalu gitu ya. Tapi memang experience-nya jadi akan berbeda. Kalau tetap kita mau laksanain secara virtual, maka peserta-pesertanya pasti akan ada di rumahnya masing-masing atau di salah satu tempat yang kita kumpulin untuk tetap menjaga protokol kesehatan gitu. Bisa jadi itu adalah sebuah studio atau sebuah tempat, tapi kalau memang dilaksanakan secara virtual, kita tetap akan sama semuanya, semuanya akan dandan semua, tapi dari rumahnya masing-masing gitu. Nanti piala akan dipikirkan mekanismenya untuk menyerahkannya atau biar pemenangnya bisa dapat di saat yang tepat gitu. Nah, ini challenge banget sebenarnya karena kan berarti harus banyak sekali piala yang disiapkan. Kalau ada 23 kategori, bayangkan itu variasi pialanya. Sementara jadi kita lagi mikir sebenarnya sih caranya ya, kalau euforianya tetap dapat gitu ya, euforia dari selebrasi film-film terbaik di Indonesia gitu ya. Technia dan Bang Lance, kalau kita melihat ini tepat sebelum pandemi kan, kalau kita melihat film Indonesia itu kan lagi lagi bangkit-bangkitnya, kayak orang-orang itu datang ke bioskop udah nontonnya tuh film Indonesia. Dulu kalau film Hollywood tuh menempati peringkat pertama, tapi sekarang sebelum pandemi itu kayak wah, film Indonesia bahkan di beberapa bioskop menguasai gitu. Orang datang ke bioskop nonton film Indonesia. Nah, saya ingin tahu nih di kalangan sineas, mood-nya para sineas film Indonesia itu gimana sih setelah lagi sayang-sayangnya gitu ya penonton sama film Indonesia, terus tiba-tiba ada pandemi ini gitu. Gimana mood-nya para sineas film Indonesia? Siapa nih, Tete apa gua? Saya sih kalau saya ngelihatnya justru dengan pertanyaan-pertanyaan banyak sekali teman-teman. Gimana film Indonesia? Kapan ditayangin lagi di bioskop? Kalau dilihat di sosial media memang ya nggak bisa dihindari bahwa rasa kangen untuk pergi keluar nonton ke bioskop berinteraksi itu kuat sekali gitu. Kalau teman-teman lihat pada saat kemarin ya 2-3 hari yang lalu PSBB kita dibuka itu di jalan raya penuh orang setengah mati. Karena apa? Karena udah 3 bulan loh di rumah yang semuanya pengen keluar. Jadi kalau teman-teman lihat malam-malam kemarin itu jalan raya kita di Jakarta dipenuhin sama sepeda motor, sepeda, orang-orang yang pengen banget keluar dari rumah. Saya rasa itu adalah penanda juga bahwa sebenarnya orang-orang itu tetap ingin berinteraksi, bersosialisasi, atau bahkan nonton film. Lebih spesifik ke filmnya sebenarnya justru ketika kita launching film kemarin secara virtual, itu banyak sekali teman-teman dari
netizen yang justru, wah jadi tuh FFI, jadi diadakannya, oh masih ada FFI. Jadi sebenarnya itu adalah refleksi dari memang ada harapan-harapan juga bahwa FFI harusnya tetap ada gitu, karena itu adalah bagaimanapun juga kita menunjukkan wajah kita dalam setahun ini. Ketika wajah film Indonesia sedang ada dalam pandemi, apa sih keluar filmnya, itu bisa jadi sangat menarik nanti tuh di akhir tahun untuk lihat film-film apa sih yang muncul justru di masa-masa susah gitu. Iya, ini related ya. Kemarin katanya mall sudah buka, tapi ternyata begitu sampai di mall masih ada pengumuman bioskop tutup gitu. Langsung patah hati gitu istilahnya. Tehnia, ini kalau kita melihat kemarin film Indonesia lagi naik-naiknya. Nah, sekarang itu ada drive-in ya, nonton bioskop dari dalam mobil gitu. Mood-nya para sinias film Indonesia gimana sih kalau melihat situasi yang seperti ini? Mood-nya para sineas ya, bukan mood-nya publik Indonesia ya. I just want to make it clear. Kalau mood-nya para sineas, seperti yang aku bilang tadi, kita udah melewati 3 fase. Fase pertama yang cukup frustasi, fase kedua mulai menyemangati dan mulai membagi ilmu. Fase ketiga ini kita udah siap kerja dengan menunggu protokol yang jelas gitu. Karena aku dari seluruh film-filmmaker teman-teman kami, itu tidak ada yang terlalu ingin cepat-cepat keluar rumah sebenarnya. Karena mungkin beda ya. Mungkin kita kalau melihat pandemi, kita melihat riset secara menyeluruh gitu. Bagaimana cara penularannya, bagaimana cara menghindari dari ketularan, itu berdasarkan bacaan ya. Jadi kita tahu betul bahwa lebih baik kita tunggu sampai ada protokoler yang jelas, baru kita syuting lagi, baru kita keluar rumah lagi gitu. Aku melihat kedewasaan dari, kalau mau ditanya mood-nya adalah bijaksana. Satu kata, bijaksana dan dewasa menurut aku, filmmaker Indonesia. Nggak mau cepet-cepet juga gitu. Kita menunggu protokoler yang terbaik itu bagaimana. Kenapa? Karena kita juga nggak mau kru-kru kita ketularan, pemain-pemain kita ketularan, dan cepet-cepet mau semua serba cepat-cepat, itu kita nggak mau gitu. Jadi kita juga ingin menjadi contoh sebenarnya untuk industri lain dan untuk masyarakat umum gitu, bahwa nikmatilah rumah, nikmatilah kesendirian, nikmatilah berpikir dan berefleksi atas apa yang kita alami ini gitu loh. Dan kalau dipikir-pikir, kenapa tadi ada pertanyaan yang belum terjawab, kenapa Oscar diundur, sementara FFI tidak. Oscar itu sebenarnya waktunya kurang lebih 2 bulan ya dari FFI. FFI kan Desember, Oscar tuh Februari akhir gitu. Kadang-kadang awal Maret. Menurut aku, kenapa Oscar diundur dan FFI tidak, itu karena juga satu kekuatan studio. Ya, studio-studio yang film-filmnya belum tayang, mereka nggak mau tidak dinilai oleh Oscar karena mereka belum sempat tayang nih di Windows yang harusnya tayang dari 15 Maret sampai nanti gitu. Jadi mereka mau hati-hati sekali. Itu kekuatan studio. Studio itu kuat-kuat sekali di Hollywood. Yang kedua, anggota Oscar itu tersebar di seluruh dunia, Academy Awards member ya. Untuk melakukan virtual yang gimana-gimana akan lebih sulit daripada kita di Indonesia kan, cuman misalnya harus secara virtual gitu. Dan untuk melakukan hostingnya ada di LA, kemudian yang satu ada di New York. Amerika sendiri tuh dunia perfilmannya tersebar tidak hanya di Hollywood sebenarnya, masing-masing aktor banyak yang tinggalnya di New York, ada yang tinggalnya di Chicago. Jadi mereka tersebar terlalu luas penyebaran tempat tinggal dan segala macamnya, sehingga memang kebijaksanaannya akhirnya ditunda. Tapi nanti pasti Oscar yang tahun 2002 the following Oscar will have a lot of movie hopefully gitu kan, karena jadinya kan jadi ada tambahan dari movie yang harusnya tayang di tahun ini gitu. Jadi kita harus melihat semuanya juga dari kacamata yang luas gitu. Oscar itu bukan hanya milik Amerika, milik seluruh industri perfilman di Eropa, Inggris dan Amerika dan seluruh dunia, karena dia punya foreign film kategori ya. Kayak gitu sih. Jadi nggak bisa dibandingkan sebenarnya. Bisa dibandingkan Oscar dan FFI ya, masing-masing punya kriteria sendiri-sendiri. Nah, Bang Lanco, ini kan di tengah pandemi ini, festival-festival film independen yang biasanya digelar begitu, itu pun mau tidak mau harus ditunda demi alasan keamanan, kenyamanan, dan kebaikan bersama begitu. Nah, festival-festival film independen ini biasanya menjadi
istilahnya kaderisasi begitu ya bagi para insan film untuk paling tidak menghasilkan karya sebelum nanti ke jenjang yang lebih tinggi lagi mereka punya ruang nih untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Nah, dengan tidak adanya festival-festival film independen ini yang terpaksa ditunda terlebih dahulu, bagaimana nanti supaya insan perfilman ini tetap bisa menajamkan insting dan supaya bisa menghasilkan karya yang berkualitas? Ya, itu challenge yang dihadapi sama hampir semua dari kita ya. Sebenarnya dalam masa pandemi ini semua tidak berhenti. Saya bilang produksi filmnya Teteh ini berhenti juga. Mira berhenti, Riri berhenti, Joko berhenti, Edwin berhenti. Ya semua. iya, gue juga berhenti. Tetapi lihat ya bahwa misalnya Reza sekarang lagi bikin juga. Tadi ada pilar ketiga ya, spirit kolaborasi itu malah terjadi semakin banyak. Secara virtual sekarang Teteh ini lagi syuting nih. Boleh dicerita nggak Teteh sedikit ya bahwa Teteh lagi syuting di film yang bentuknya kolaboratif banget gitu dari pekerja-pekerja kreatifnya. Teater, bersama pekerja teater. Yes, film, bahkan musik, bahkan bantu pekerja banyak sekali. Ini coba Teteh cerita sedikit karena ini adalah contoh bagaimana apapun misalnya kegiatan kita terhenti, selalu ada jalan keluar untuk mencari pelepasan dari kreativitinya. Nah, ya Teteh tolong cerita sedikit karena ini bagus menurut saya sebagai contoh semangat kolaborasi dan tetap berkarya yang bisa dibikin oleh teman-teman kreatif. Teteh cerita sedikit deh. Coba. Boleh. Jadi sebenarnya ini juga udah kita di bulan April pas lagi awal-awal puasa ya. Awal puasa tuh akhir-akhir April kan udah semakin ini ya puasa nggak bisa keluar segala macam. Lalu ada beberapa teman yang suka main film tapi juga suka main teater, itu mulai menghubungi kita, mulai Zoom meeting, cuman brainstorm, apa sih yang bisa dilakukan? Karena teater kan satu lokasi, di satu panggung, ya kan? Kalau film kan kita harus kemana-mana, satu lokasi di satu panggung. Lalu mulailah, oke kita tulis dulu deh skripnya gitu kan. Jadi mulai ditulis sama Titin, tapi ya ya dengan kolaborasi juga sama aku gitu. Oke, ternyata apa yang kira-kira kalian pengen ceritain sih kalau orang teater? Mereka pengen kembali lagi ke nafas Indonesia, ke legenda mitologi Indonesia. Wah, keren banget. Ya kan? Kalau dulu gue lagi sibuk, belum tentu kita punya waktu untuk meeting sama orang-orang teater, ya nggak? Nanti itu yang lain bilang kolaborasi. Akhirnya, oke, apa aja sih yang mitologi Indonesia yang orang-orang tuh familiar tapi nggak terlalu ngerti juga, ngertinya waktu zaman kecil gitu. Jadi ada Lutung Kasarung dari Sunda, kan secara aku orang Sunda gitu kan ya. Oke, Lutung Kasarung, it's the beauty and the beast of Indonesia kan, Lutung Kasarung yang udah dari abad ke-18 di mana mungkin cerita Beauty and the Beast itu belum ada gitu kan. Jadi kita gali itu, Malin Kundang, Timun Mas, Roro Jonggrang, gue lagi lupa. Roro Mendut, Roro Jonggrang. Jadi hal-hal kayak gitu kita gali, lalu aku pilih, aku mau yang mana. Oke, I will focus on Lutung Kasarung karena aku dari Jawa Barat gitu kan. Terus aku bentuk tim, oke teater yang mana yang mau bekerja sama-sama aku gitu. Jadi kita buka ke semua teater, siapa yang mau bekerja sama, tapi disutradarainnya oleh sutradara teater secara acting dan dance-nya, teater dan menari ya, ini musical soalnya. Tapi secara visualnya aku yang nyutradarain pakai Zoom gitu. Jadi semuanya tuh akhirnya berkolaborasi gitu. Kru yang datang cuman boleh misalnya nggak boleh lebih dari 5 orang bersama situ. Jarak apa. Akhirnya kita practicing itu ini udah hari keberapa ya? Udah hari ke-5 ini dan akhirnya berhasil sih, udah terakhir banget hari ini dan kita akan mulai ngedit. Kita jalannya satu-satu. Jadi semua dikerjain per hari dari cerita-cerita yang ada itu. Kalau mau nonton nanti gimana, Teh? Nah, nanti mau nontonnya kita kolaborasi lagi. Aduh, gimana nih jualan tiket? Orang teater kan biasanya jualan tiket ya. Kita juga bingung gimana nih jualan tiket. Akhirnya kita bersyukur banget tiba-tiba Galeri Indonesia Kaya, indonesiakaya.com bilang, oke, kita punya kanal live, bisa di situ, dan kita bisa live streaming. Tadinya kita mau jualan tiket, tapi menurut Indonesia Kaya, nggak usah deh, biar orang-orang terhibur, artinya akhirnya kita donasi aja. Yang mau donasi, kita bekerja sama dengan Kita Bisa. Oke. Jadi
nanti akan kita umumin ya tanggal tayangnya, dan kita pasti promonya gue bagi juga ke Eagle dan semua FFI. Itu maksud aku ini adalah contoh bentuk kolaborasi karena ada nyanyi, nari, kemudian film. Dan bahkan aku bilang ya, kalau mungkin yang Lutung Kasarung enggak, karena kan itu aku yang sutradarain. Tapi yang lain-lain, ada Prita Gita, maksudnya macam-macam sutradara yang nyutradarain. Aku bilang mungkin ini bisa jadi dance film. It can be a short dance film. Karena di dunia aja ada dance film festival kan. Mungkin karena short-nya itu bisa masuk kategori short fiction kan di FFI. Jadi film pendek akan tambah, akan ada mereka pasti akan masukin gitu kan. Kalau dengar Teteh cerita ini saja membayangkannya sudah masih banyak ruang kreativitas yang bisa digali. Banyak banget. Pakai green screen, anak-anak grafik bikin, background-nya keren banget. Nah, Bang Lance, tadi kalau seperti kita membayangkan saja sudah excited gitu, yang biasanya mungkin dulu pada saat itu tidak terpikirkan loh, kolaborasi, kreativitas seperti ini begitu. Nah, gimana supaya teman-teman yang kreativitasnya itu masih meledak-ledak tapi terhalang oleh pandemi ini, supaya ini tetap bisa berkreasi, berkarya, dan bukan tidak mungkin nanti karena ini masih beberapa bulan lagi karya mereka bisa masuk dalam FFI tahun 2020. Ya, seharusnya bisa banget dan sangat terbuka. Jadi yang tadi saya cerita, kenapa saya minta Teteh cerita, sebenarnya kan inisiatif-inisiatif yang dibikin ketika justru berhadapan dengan pandemi. Keluarlah itu kolaborasi secara virtual. Syutingnya pun remote ya, secara virtual. Jadi ada director di mana, pemainnya di mana, di rumahnya sendiri gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya pola-pola pendekatan yang dari dulu kita bukan nggak mikirin, tapi kita nggak, ya kenapa kan kita bisa syuting lokasi gitu ya. Kenapa harus secara menyusahkan diri dengan virtual ini, dengan permainan terpisah-pisah tempat gitu ya. Tapi itu cara menurut saya, bahwa misalnya tadi kembali lagi ke teman-teman pembuat film indie atau komunitas film indie gitu. Saya rasa ini bisa jadi kesempatan justru melatih kekuatan penulisan, menonton lebih banyak film, atau justru mencari kelas-kelas yang di-share sama teman-teman dari praktisi atau IFDC misalnya, Inafet misalnya, untuk belajar lebih banyak dan membuka jaringan baru. Nah, di FFI sebenarnya program utama kita kan ada 4 ya. Ada jurian yang digawangi oleh TNI, ada launching yang barusan kita bikin, memperkenalkan kembali film, bagaimana film FFI akan ke depan. Kemudian yang ketiga adalah nominasi, membacakan siapa saja yang berhak masuk sebagai kontender dan dinilai nanti untuk tahap selanjutnya menjadi pemenang di Malam Anugerah. Tetapi FFI tahun ini juga punya program-program tambahan yang sebenarnya sudah ada di FFI sebelumnya. Tapi yang jadi spesial sekarang adalah semua kita siapin dalam 2 format, yaitu online atau virtual, dan nanti kalau PSBB-nya sudah ini menjadi offline atau ada di lokasi, yaitu kita punya program pemutaran film. Pemutaran film ini kita digawangi oleh Ivan Ismail. Tadi sudah ada, saya sudah lihat gambarnya. Ivan Ismail ini pegiat Kino Forum Dewan Kesenian Jakarta, dia penulis juga, dia juga nah dia kami ajak untuk membuat program-program yang menarik, memanfaatkan aset-aset yang dipunya oleh FFI. Misalnya kita akan bikin program nanti kerjasama sama salah satu OPT baru, itu best-nya FFI, film-film terbaiknya FFI yang pernah menang FFI di tahun-tahun sebelum 2020 misalnya. Nah, kita jadiin paket program yang menarik. Nah, kita lagi nyari sebenarnya partner-partner kolaborator yang mau menayangkan paket-paket itu. Kita lagi bikin juga program misalnya film desa dan kota, film-film dengan tema desa dan kota, tapi diambil dari aset-aset yang FFI juga, gitu ya. Banyak filmnya lah, gitu ya. Terus pemutaran film itu juga ada pemutaran film dokumenter, pemutaran film pendek, spesial yang sudah sering sekali pergi melalang buana ke luar negeri, atau film-film dari teman-teman komunitas, kita bikinin program pemutarannya, baik secara virtual maupun nanti kalau udah PSBB-nya dibuka, kita bikin di M-Block atau di tempat-tempat yang bisa bekerja sama dengan kita, misalnya Hotel Indonesia, atau ruang space kreatif seperti Dialog Gue, atau yang lain-lain. Kita lagi mencoba banyak sekali possibilities program. Kemudian ada juga pemutaran film pendek dan animasi. Kita lagi desain untuk dibikin secara virtual. Kemudian ada di samping itu ada Akademi FFI, Akademi Film atau Akademi FFI. Nah, ini saya rasa menarik karena aset-aset kayak Teteh gitu adalah pengajar yang baik gitu. Teteh bisa sangat memberikan influence dan pengaruh tentang bagaimana cara menyutradarai atau bahkan nanti produserin, karena Teteh juga adalah sutradara dan juga produser. Nah, ini kita share, itulah aset-aset FFI yang mau kita bagi juga gitu loh.
dalam program-program edukasi, literasi maupun pemutaran film. Teman-teman juga sedang merancang sebuah konser musik film yang besar, film-film original soundtrack dari film-film yang lain. Kita lagi bikin programnya, udah ada berapa yang kita siapkan. Mudah-mudahan itu bisa terjadi secara virtual. Bahkan itu menjadi sangat menarik ya untuk bahwa semangat FFI dari kita launching sampai nanti November tetap kita jaga dengan program-program itu, Mas Iqbal dan teman-teman. Yang juga harus kita jaga adalah semangat dari teman-teman filmmaker dan mereka siapapun yang terutama juga para pembuat dokumenter yang sekarang tuh sudah gagal berkreasi namun terhalang oleh pandemi ini. Terakhir karena waktunya sudah hampir habis, ini pesan-pesan buat teman-teman para filmmaker, para pembuat dokumenter yang tetap ingin berkreasi di tengah era seperti ini, karena nanti ini juga rencananya akan kita share, mungkin yang sekarang belum bisa bergabung, nanti bisa lihat juga di akunnya Eagle Award, nanti apa pesannya Tehnia? Ya, kalau dari aku mungkin pesannya simple ya, bahwa kan kalian pembuat dokumenter nih, mostly yang ada di sini. Kategori dokumenter tuh ada 2, dokumenter panjang dan dokumenter pendek. Kalau film panjang itu kan bikinnya pasti memakan waktu ya, tapi buat dokumenter pendek khususnya, ini adalah saat yang tepat untuk berkarya dengan melihat apa yang terjadi di sekeliling kita di masa pandemi ini, dan kemudian disubmit ke FFI gitu, karena siapa tahu justru kalian bisa saling kolaborasi yang ada di ruangan ini dan membuat sesuatu yang short but simple dan menyentuh hati yang akhirnya bisa menjadi, nggak tahu, nominasi FFI atau pemenang FFI. Kita nggak pernah tahu loh gitu. Untuk film dokumenter tuh, dokumenter pendek ya, aku tahu kalau dokumenter panjang kita harus mengikuti perjalanan subjek kita ataupun apapun yang kita mau ambil ya, subjek hidup maupun subjek mati. Tetapi kalau dokumenter pendek itu banyak sekali sebenarnya materi-materi yang bisa membangkitkan semangat kemanusiaan gitu, yang pasti ada waktu sampai 30 September. Aku sih berharapnya ada. Jadi submit aja ya, daftarin aja gitu ya. Iya, jangan lupa daftarinnya ke linknya tentu saja ke Indocs, ke Solo Documentary dan FFD ya. Tapi jangan lupa di-CC-kan supaya kita juga tahu ada apa aja di luar sana ya, yang udah kalau dokumenter mau tayang di komunitas kecil kayak mau tayang cuman streaming sebentar di platformnya masing-masing, di YouTube channel masing-masing, itu masih itu oke ya. Aku jangan salah nih, penjurian FFI emailnya bentar ya. supaya udah bentar aku lihat dulu. Teteh, aku boleh usul ya, pakai dot apa pakai slash? Nih, pakai dot. Penjurian huruf kecil semua .ffi huruf kecil semua @gmail.com. Kasih linknya ke kami. Kami juga pasti akan kami berikan, akan kami sambungkan ke mereka bertiga. Tapi ya diselesaikan juga ke Indocs, FFD dan Sodok, Solo Documentary. Oke, kita ulangi huruf kecil semua ya, penjurian.ffi@gmail.com. Bisa saja guys promosi. Dan memang produksinya harus produksi 2019-2020. Nggak bisa produksi yang dari tahun sebelumnya gitu. Ya, itu syaratnya. Bang Lance, apa pesannya Bang Lance? Oke, kalau saya simpel aja, sederhana, sebenarnya harapannya bukan syarat sebenarnya. Ayo teman-teman pelaku kreatifnya, ayo kita mencari peluang-peluang baru, mencari cara-cara baru dengan memanfaatkan situasi kita yang terbatas, tapi untuk tetap berkarya. Yang kedua, boleh tolong selalu share aja, satu hari satu aja kebaikan film Indonesia. Kalau dari teman-teman dokumenter, yuk tampilkan apa sih hal dokumenter yang baik yang bisa kita share buat masyarakat. Sesimpel itu saja menurut saya sudah cukup berharga buat kami yang melaksanakannya tadi, karena dengan kayak gitu berarti satu hal baik yang kita sebarin mudah-mudahan bisa memberi tambahan harapan buat teman-teman yang sekarang lagi susah lagi atau menghadapi masa pandemi. Jadi kalau kita tunjukin terus semangat kita lewat karya-karya yang kita taruh, walaupun dalam bentuk kecil saja gitu ya, tapi sesuatu yang baik, mudah-mudahan semangatnya akan tetap terpupuk seperti bendera tadi atau seperti penabuh gendang tadi. Itu sih kira-kira. Terima kasih kesempatannya. Iya, itu harapan kita bersama. Terima kasih Bang Lanca, Tehnia sudah bergabung. Kita harapkan semoga pandemi ini segera berlalu tentu saja, tapi kita juga tetap waspada ya. Siap. Oke. Sebentar, ternyata kita masih ada satu
penanya sebelum kita akhiri. Mas Daniel, silakan. Mas Daniel. Ya. Rudi. Iya, Oh, Teteh. Rudi Gajah dari Mada. tadi diam aja. Iya, aku menyimak aja. Tapi menarik Oke. gini, terkait dengan dokumenter konten ya. Ini kita, Eagle kan kemarin sampai hari ini kan sudah banyak mendapatkan film dari berbagai daerah ya, dari wilayah Ya. yang merekam dari rumah tentang situasi pandemik yang mereka hadapin gitu. Dan itu menarik ya. Dan Ya, kirimlah ke kita. iya, kita ingat waktu tahun 2006 dulu gempa Jogja kita pernah bikin Betul. 5,6 skala Richter untuk gempa Ya. Jogja dan itu filmnya menjadi sangat monumental. Ini menarik juga kalau misalnya kita bisa terlibat di FFI sebagai program monumental dengan merekam dari rumah dan juga teman-teman itu Bang Lance. Ya. Mungkin ini ada dua hal yang harus kita garis bawahi ya, Rudi dan Lance. Ini sesuatu yang bagus sekali. Hal pertama kalau dari komite aku, karena budget udah masuk, ingat ya tadi aku udah bilang kita udah kerja dari Januari kan ya. Jadi kalau misalnya untuk komite kurasi kan udah lock semua, udah dikontrak tiga elemen itu. Saya pikir kalau emang hasilnya bagus tanpa harus dikurasi, kirim aja ke tadi email yang tadi ya. Jadi itu aku bisa diskusikan juga ke para kurator lewat aku yang menyampaikan concern bahwa ini lagi pandemi nih, ini harus ada yang monumental gitu kan. Itu satu dan kami akan menerimanya. Tapi aku rasa kalau dari panitia langsung, panitia aktif ya, panitia yang komite kan yang kerja di balik layar nih, yang di depan layar kan Lance. Komite Lance itu harusnya sih menurut aku bikin semacam screening aja dulu dari film-film yang memang udah di-submit dari masing-masing daerah, bagaimana mereka mengalami pandemi ini, bikin online screening lah. Terus kita live rame-rame nonton, bisa dikomentarin oleh aku, bisa dikomentarin oleh Rudi sebagai pemenang FFI tahun lalu kan, maksudnya kayak gitu kan ya Rud, maksudnya kita jadi bisa kasih mereka input, oh bagus banget, lo kekuatannya di sini, lo kekurangannya di sini gitu. Sebagai fringe program dari programnya Lance gitu. Itu menarik sih. Menurutku kita sangat terbuka untuk itu, Mas Rudi. Kebetulan tadi juga saya udah minta teman-teman untuk Erlan, ayo koordinasi yuk teman-teman, apa aja sih yang bisa kita bikin atau masukkan ke dalam FFI gitu. Karena memang ini kan masih terbuka nih kesempatan sampai nanti bulan September ya Teteh ya untuk 30 September. Filmnya, so itu sangat terbuka. Nah, masalah ada beberapa kayak misalnya fokus on animation, film pendek dan dokumenter itu memang ada rencana dari panitia kami untuk membuat sebuah dan eventnya akan reguler. Tadi saya bilang begini ya, kita tadi ada pemutaran film, ada Akademi FFI, ada konser musik film, tetapi antara November sampai Desember itu ada 1 bulan itu festif merayakan film. Jadi ada kegiatan setiap hari. Di antara November setelah kita nominasi pengumuman sampai ke Desember, kita tuh memanfaatkan art space, tempat-tempat kreatif hub yang bekerja sama dengan kita untuk melakukan kegiatan film, Mas. Pemutaran film, ada diskusi, ada macam-macam selama 1 bulan penuh. Bahkan ada market film ke skala kecil ya, bekerja sama dengan Akatara, mungkin kita coba bikin 1 bulan penuh ya, 2 minggu sampai 1 bulan penuh. Semua ada aktivitas film di situ. Nah, di saat itulah kita mau mencoba untuk mencari kesempatan baru untuk memberikan apresiasi terhadap teman-teman yang memang belum bisa masuk di FFI, tetapi punya potensi besar untuk menjadi sebuah kategori baru nantinya di FFI berikut. Yuk, tapi ini juga kita juga belum tentu belum bisa masuk loh. Ketika ditayangin di situ sebelum 30 September dan itu mencuri perhatian aku dan para kurator, pasti tentunya bisa masuk gitu loh. Jadi iya kan, itu kemungkinan yang sangat besar untuk dilakukan jadinya. Nah, kita bikin gini aja, Ruth. Mungkin teman-teman juga, yuk kita kalau kebetulan ada kanal bisa kerjasama. Kalau enggak, ya yuk kita bikin di program yang screening kita yang di FFI, yang kita bikin antara Juni sampai November nanti loh. Dan itu regularly kita bikin screening. Tarakan ya, Bang. Oke. Diskusi ya, mau? Siap. Halo Yani dari Malang.
Oke, ini pada inget-inget semua, pada catat loh ini. Nanti ditungguin. Ya, ini aku email, aku type aja ya. Aku type di sini ya, email ya. Berawal dari Email, Talk ini ya. email. Tadi kolaborasinya Bang Lanca, Tehnia, Mas Rudi juga menarik juga itu. Mau ngetik dulu, aku ketik di chat email komite ya. Coba bisa dicek nanti di jadi nggak ada yang chat. salah spelling. Ya, email komitenya ya. Nanti di kolom chat ini lagi diketik oleh Tehnia. Jadi dari diskusi barusan. Yes, silakan tutup boleh nih gua kirim. Oke. Okay. Saya nggak akan pergi, saya akan ada di sini kalau masih mau diskusi. Yani baru ketemu soalnya. Halo Mas. Banyak yang bergabung telat, nggak apa-apa, off the record aja ya. Ya, enggak, kalau masih mau ngobrol, monggo kalau yang udah harus pergi, tapi kalau ada yang masih mau ngobrol, ayo silakan. Kita mungkin Bang Lance, tadi nyikapin apa, aku tertarik sama tawaran Bang Lance tadi, mungkin mungkin Mas Agus bisa bantu ngobrol, Mas. Ya, bisa. Aku sama Agus sudah beberapa kali komunikasi untuk masalah ini, tapi belum detail ke mana programnya apa ya. Tapi aku lagi minta tolong ke teman-teman selain Eagle, aku minta tolong juga ke Erlan, sekjennya Asosiasi Dokumentaris Nasional. Nusantara, Bang, Nusantara. Yuk, koordinasi yuk, gitu, Nusantara ya. Coba koordinasi yuk, supaya kita bisa bikin apa atau menghasilkan sesuatu atau bikin sesuatu yang bisa jadi lebih menarik gitu untuk FFI-nya sendiri, biar kami juga bisa belajar gitu dari teman-teman. Kira-kira gitu. Jadi gini Bang, kalau boleh saya kasih gambaran sedikit. Tema-tema yang terekam dari program merekam dari rumah itu menarik Bang. Tentang misalnya anak-anak SMA yang merekam dari rumah tentang bagaimana gabutnya mereka dalam menghadapi awal-awal pandemi. Teman-teman, boleh minta izin merokok nggak? Dari tadi nggak boleh merokok. Ini boleh merokok, ini nggak buat konsumsi publik. Udah habis kan tadi acara kita ya? Yang ini diskusi santai kan? Udah off the record, Bang. Oke, yang ini boleh merokok ya teman-teman ya. Mbak Melani, maaf. Teman-teman, Mas Irfan Basri, maaf saya merokok ya. Ya, Bang. Silakan. Kemudian, kita bisa melihat aktivitas masyarakat, bagaimana mereka berinisiatif membuat masker, terus kemudian mereka menyemprotkan disinfektan, terus membangun ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan, itu terekam di tema-tema yang terekam dari rumah itu. Nah, ini kalau misalnya kita bisa bekerja sama dengan Asosiasi Dokumentaris Nusantara, misalnya membuat program tersendiri, ini akan menjadi satu event yang monumental, Bang. Karena dari rekaman-rekaman kesaksian dari masyarakat itu akan memberikan gambaran bahwa masyarakat tetap optimis dalam menghadapi pandemik ini, sehingga itu bisa menjadi salah satu tematik yang satu hal baik di dalam satu. Itu malah keren banget, Ruth. Jadi emang kita udah lempar nih ide ini kemarin ke teman-teman waktu saya menjelaskan tentang FFI ke asosiasi KFT, SKKNI kemarin ya. Kita udah coba lempar itu. Yuk teman-teman yang lagi di seluruh Indonesia ini lagi merekam pandemi nih, yuk coba bikin deh secuplik 1, 2 shot, 3 shot gitu, tapi dikasih dengan kasih itu udah cukup sebenarnya untuk sharing bahwa ini loh yang dilakukan oleh teman-teman di seluruh Indonesia dan ini real. Ini beneran, bukan sesuatu yang direkayasa, bukan sesuatu yang, tapi ini real. Gitu. Memang itulah karakter. Nah, untuk kelanjutan itu, gue rasa kalau materinya cukup banyak dan bagus-bagus seperti ini, yuk kita bikin programnya, pemutarannya lebih serius yuk. Dan mungkin bisa jadi kalau bukan ini perjanjian sesuatu yang ada perjanjian antara Dirjen Bud dengan teman-teman Asosiasi Dokumentaris Nusantara dalam penugasan yang boleh di-screen juga ke tempat lain. Kami sangat ingin materi itu juga menjadi masuk dalam program pemutaran film atau kerjasama kita dengan OTT yang lain gitu. Bisa menarik sih sebenarnya polanya gitu ya. Karena kami terus terang FFI yang tahun ini cukup mencoba menggarap di samping hal-hal yang tadi disebutkan ya, hal-hal normal yang artinya awarding apa segala macam, justru mau berfokus pada database system, merapikan website dan Instagram dan sosial media supaya bisa mengumpulkan nih aktivitas-aktivitas teman-teman yang memang misalnya belum sempat aja waktunya mengelola website sendiri misalnya dari asosiasinya. Ayo kita coba bantu memanfaatkan laman yang ada di websitenya FFI untuk menampilkan atau menjadi
bridge untuk teman-teman yang kebetulan belum sempat dan punya waktu menggarap, kayak KFT misalnya kemarin waktu ngomong Pak Gunawan, iya Mas Lance, kita karena digarap sama teman-teman sendiri, kadang-kadang digarap, kadang-kadang berhenti 2 bulan, jadi nah itu saya bilang, yuk sini, kebetulan di FFI ada tim yang bekerja sepanjang tahun yang khusus menangani website dan sosial media, yuk kita bantu. Jadi kemarin saya sudah membuka itu satu yang pertama. Kedua, kalau ada ide-ide program seperti ini, Ruth, tolong dong yuk kita ngobrol, nanti aku kenal, kan Ivan udah tahu kan ya, Ivan Ismail ya. Ivan Ismail itu membawahi bidang pemutaran film dan program di salah satu yang di program, yaitu khusus di bidang pemutaran film. Bahkan kita justru kegiatan-kegiatan ini kita mau perkuat, database yang kita mau perkuat, social media activation yang mau kita perkuat, supaya apa? Makin sering kita menginformasikan tentang film setiap hari, setiap di aktivitas website kita. Nanti lama-lama, kalau teman-teman juga support, website ini akan menjadi hub yang menarik untuk informasi film gitu. Dia mau klarifikasi film ada di sini, karena kan first hand dari teman-teman dokumenter sendiri ada, dari teman-teman asosiasi sutradara ada yang masukin data ke situ. Jadi klarifikasi informasi perkembangan film dan industrinya lumayan ada, karena kita hands on dan first hand dari teman-teman yang ada di sekitar dan pelaku-pelaku industrinya. Gitu sih kira-kira menurut saya. Kalau kita bisa jalin komunikasi ini jauh lebih matang dan lebih baik, saya rasa yuk segera kita coba gitu. Kalau ada teman-teman inspirasinya apa, yuk kita ngobrol langsung yuk. Gitu. Ya. Karena kalau boleh, kalau diizinkan. Betul. Jadi Bang, salah satu hal yang menarik dari 4 bulan pandemik ini ya, ketika bisnis film hancur dari mulai bioskop dan lain-lain, bahkan orang film tidak punya protokol kesehatan, bahkan untuk protokol COVID untuk berproduksi, filmmaker dokumenter dengan bergerilya merekam itu, dan program merekam dari rumah yang diselenggarakan Eagle sama kitabisa.com itu memberikan gambaran, Bang, bahwa ternyata di tengah krisis, film dokumenter lah yang menjadi pilar utama dari tayangan-tayangan yang bisa menghibur masyarakat dan memberikan kesaksian tentang banyak hal yang terjadi di masyarakat. Dan ini tentunya bisa kita jadikan program yang menarik sih. Kita bisa diskusi, Bang. Ada berapa banyak, Ruth, ya udah kekumpul dari teman-teman? Kemarin tuh banyak sekali, Bang, di program merekam dari rumah itu ada 73 ya, Mas Agus ya. Wow. Ya, kurang lebih segitu. Tapi kita kan kurasi, Bang. Kurasi ya. Karena nanti ketika ditayang di televisi atau di web kan mesti kualitasnya bagus. Plan ke depannya apa ya? Kalau boleh tahu dari yang udah terkumpul kemarin 70 itu dan nanti akan terkumpul lagi dari Eagle. Ini Eagle Institute atau dari mana yang koordinator ini? Eagle Institute. Oh, ini Eagle Institute, Bang. Eagle Institute. Itu udah ada tayangnya, ada medianya ya. Yang kita bisa tayangkan hanya 34 film pendek. Okay. Ya, sebetulnya selebihnya masih sekitar 30-an lagi, 29 lagi juga. Paling kalau diizinkan aja gitu, misalnya kan ini kan teman-teman udah ada plan nih menayangkan di media tertentu atau di mana gitu. Kalau diizinkan, yuk kita kolaborasi sama FFI, kita boleh juga tayang di media yang nanti kita bikin di program-program tertentunya, bisa di media yang sama atau justru media-media yang jauh lebih luas dan berbeda gitu. Kalau itu dibolehin, yuk kita ngobrol gitu. Saya rasa sih bisa menarik ya, saya rasa itu perlu banget. Saya juga sedang intens diskusi juga dengan teman-teman animasi, sebelum saya nanti mungkin besok atau lusa udah mau ngobrol sama teman-teman film pendek gitu. Jadi elemen-elemen dari FFI saya pengen ngobrol satu-satu gitu untuk lihat apa possibilities-nya, bagaimana kita bisa berkolaborasi dan sekaligus menjelaskan bagaimana sih FFI tahun 2020 ini terbentuk atau membentuk dirinya, membuat sebuah platform-platform yang justru akan bisa muncul nanti saling menguntungkan antara pelaku industri filmnya sendiri. Itu sih kira-kira yang kita mau coba bikin dalam 1, 2, 3 hari ke depan sampai paling nggak akhir Juni itu kita mau coba benar-benar cari possibilities supaya bisa datang dengan program-program yang ada targetnya satu dan diakses di satu platform yang menarik gitu loh. Jadi bisa cukup menjadi hub yang menarik sih teman-teman gitu. Masuk Mas Lance. Siap. Ya. Begini, perihal FFI ini kan kita sudah mendapatkan, mungkin bagian teman-teman yang ada di sini sudah mendapatkan SK dari kementerian ya, tentang protokol kesehatan, bahwa di sana ada
hal yang perlu kita simulasikan, utamanya bagi kelompok-kelompok pemutar film. Ya. Kalau kemarin saya sempat membuat dengan Ivan Ismail dan Mamat dan Suluh dari KDN Jogja, kita membuat kelompok pemutaran film. Jadi di sana ada sekitar 38 komunitas yang memang konsentrasi di pemutaran film. Nah, ini sebenarnya dari keputusan ini kan kita perlu adanya simulasi nih. Bagaimana ketika ini diterapkan di ranah anak-anak komunitas sehingga kita bisa tahu biaya produksinya berapa untuk mengadakan pemutaran itu. Kalau kita tidak ada simulasi ya nantinya akan menjadi beban yang lebih tinggi bagi kawan-kawan. Nah, dari teman-teman insya Allah siap untuk kelompok pemutaran, siap untuk melaksanakan itu sehingga penerapan dari keputusan Menteri soal protokol kesehatan ini bisa diterapkan melalui agenda besar dari FFI ini. Itu salah satunya. Dan yang menjadi persoalan adalah tidak semua daerah itu jangkauan untuk fasilitas internet lancar. Nah, berarti kan kita membutuhkan offline. Nah, ini bagaimana sistemnya? Itu nanti perlu dipikirkan juga. Ya. Itu yang menjadi persoalan. Terus kemudian ini kan juga ada beberapa grup di jejaring festival film, mereka juga ragu untuk menyelenggarakan festivalnya kan. Ini kan bentuk keluhan aja kan ibaratnya. Akan tetapi kita butuh sekali simulasi ini diterapkan di X1 dulu kah atau di bioskop konvensional lainnya kah atau di teman-teman di komunitas kah seperti itu. Untuk mengukur ini sih seberapa jauh jangkauannya ketika ini nanti film-film dari FFI dipublikasikan kepada khalayak ramai. Kita sih sebenarnya bersemangat banget bikin pemutaran online, bikin pemutaran virtual, diskusi virtual kayak gitu ya. Tapi ada satu kendala yang cukup menarik, justru jadi challenge yang kita lagi cari jalan keluarnya adalah copyright gitu ya. Boleh mau nggak mau gitu ya, ketika kita bikin sesuatu secara virtual atau online, itu apalagi film itu akan sangat sensitif ya, pemutaran film gitu ya, secara online gitu ya. Menjaga copyright, menjaga keamanan filmnya, itu yang menjadi satu challenge yang lagi kita benar-benar seriously pikirkan gitu. Makanya kita bekerja sama dengan platform-platform digital yang memang sudah punya security system di dalamnya, termasuk Netflix ya. Kita lagi ngobrol serius banget sama Netflix, sama bioskop online-nya Visinema, sama View juga akan ada nanti. Tetapi kita lagi cari format-format baru yang bisa mengcater misalnya begini, ketika ini kan peraturan Kemenkes kan baru keluar hari ini nih, kira-kira baru disebarin ya yang resminya ya. Jadi dari semua asosiasi juga lagi bereaksi nih, kita semua lagi membaca halaman 54 dan seterusnya gitu ya, tentang bagaimana polisi itu tentang industri kreatifnya, bagaimana syuting, bagaimana pemutaran film dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat di aturan itu halaman 54 itu mengatur khusus tentang kreatif dan film dan iklan dan lain sebagainya. Itu kita sedang pelajarin sekarang. Nah, untuk pemutaran-pemutaran yang sifatnya online dan program-program yang sifatnya virtual ini, memang satu hal yang kami pikirkan adalah security system dari programnya. Film-film ini copyright-nya gimana ya nanti ya, kalau di orang sempat di ini. Nah, kita lagi jaga itu. Nah, alternatifnya adalah nanti Yani tolong ya bisa langsung komunikasi sama Ivan kalau memang udah ada. Kita bicarakan dan lempar ide itu supaya kita bisa pikirin juga sama Ivan sebagai head of program yang di FF. Karena kita lagi mikirin sebenarnya. Misalnya begini, kita lagi siapin sistem streaming internal untuk FF. Kita lagi bikin itu. Nah, sistem streaming ini akan punya kantong-kantong nanti di beberapa daerah yang memang agak kesulitan untuk streaming langsung. Ya, kita ada alat lah. Nanti kita kalau memang dibutuhkan sekali dan program yang terjadi kita kirim. Biasanya tim tenis kami pakai ini untuk acara gereja gitu. Jadi setiap malam kalau teman-teman lihat ada jam 8 itu ada acara kita gereja yang bikin acara kebaktian dari seluruh Indonesia termasuk Papua, Ambon dan segala macam. Setiap hari jam 8 malam. Nah, kita punya sistemnya. Gitu. Nah, ini juga dipakai sama teman-teman untuk acara-acara yang lain ya. Of course ada pengajian dan segala macam yang bersifat nasional gitu, yang menjangkau sampai ke Papua, bahkan sampai Aceh sampai Papua. Nah, sistem itu yang kita mau coba terapin juga di FFI. Jadi memperkuat jaringan dengan ada satu device
kecil segini yang kita bisa kirim, nanti dari situ akan memperkuat jaringan untuk bisa menerima atau mengirim data. Dan bisa jadi juga ya nih, bisa menjadi kantong-kantong kecil yang dibikin secara offline gitu loh, pemutaran dan ininya dengan menjaga protokol kesehatan gitu loh. Misalnya, yuk nonton di bioskop ini yang memang lagi kosong, belum ada jadwal pemutaran, tetapi 50% capacity atau 25% capacity dan bisa terjadi diskusi. Kita lagi coba sih sebenarnya beberapa opsi itu yang kita mau coba terapin di teman-teman di berbagai tempat di daerah. Sebenarnya sekarang kan udah agak tenang nih, PSBB dilonggarin, M-Block aja sudah mulai buka, jadi sudah mulai terjadi interaksi tuh di M-Block sekarang. Mulai bisa tuh kita bisa bikin diskusi-diskusi offline. Walaupun untuk kerumunan massa di dalam satu ruangan yang banyak, seperti live house kami itu baru Juli nanti dibolehin. Jadi setelah Juli, saya rasa kita sudah punya lumayan ruang bergerak yang lebih baik, teman-teman. Tinggal kita nanti koordinasi programnya aja, pengiriman filmnya ke sana gimana, sama lah seperti yang selama ini ya. Gitu. Itu sih, Yan. Kalau bisa ada idenya, tolong sampaikan idenya ke Ivan. Kalau mudah-mudahan kebetulan kenal juga, yuk sampein nanti Ivan jadiin itu bagian dari programnya. Ya. Siap. Menarik nih ya. Terima kasih. Ya, terima. Ya. Ada lagi? Ruth, lu kemana Ruth? Lari aja Ruth. Standby Bang, standby. Menyimak. Pak Icang, apa kabar Pak Icang? Pak Icang. Baik. Baik, kabar baik. Icang gimana, Cak? Pak Lance, Baik. Seru. Saya jadi pendengar aja dah. Itu masa profile picture sih. Ini Kang Icang gurunya anak-anak Eagle nih, Bang Lance. Saya juga Icang nih, Pak. Juga belajarnya sama Icang dulu. Oke. Apalagi kira-kira? Latif Karim, kamu di mana? Latif. Kemarin Latif hadir juga di Freeze dia. Latif Karim, siapa sih itu? Pak Ubun. Jaringannya kurang bagus. Bang Irfan, apa kabar Bang? Terima kasih sudah join. Iya, saya mendengarkan ini dengan hikmat penjelasannya tadi. Siap. Ada Pak Gerson juga di sini, siap. Bang Ivan, apa kabar? Bang Gerson baru join. Terima kasih, Pak Lance. Siap. Jadi sebenarnya kita ada lumayan menarik di FFI tahun ini lumayan agak berbeda karena kami justru mencoba menata karena kesempatannya ada tadi database. Lance, maaf, saya mau kenalkan ya. Di sini di grupnya juga ada atasan kami, Ketua Eagle Indonesia, Ibu Kyunmu. Selamat datang, terima kasih sudah. Halo. Kami, Ibu Kyun. Ibu Kyun, which one? Halo, terima kasih ya. Ya. Ini acara jadi sangat menarik dengan kehadiran para pembicara ahli-ahli. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Aku nggak lihat gambarnya Ibu yang mana? Ibu Kyun Moe, oke. Masih profile picture, ya siap. Mangga. Terima kasih Bu, udah dikasih kesempatan. Gimana? Ada lagi? Ya kan teman-teman, kalau yang masih ada yang boleh didiskusikan, mumpung masih ada kesempatan. Manu dari Medan. Udah berapa kali diskusi itu. Kalau yang ditanyakan Bang Yani tadi udah mewakili lah, udah tajam kok. Ya, yang baik aja Medan. Ya, segera komunikasi ya nanti Yani ya, tolong diatur biar sama Ivan dikumpulin teman-teman juga kalau ada beberapa ide yang tadi itu menarik menurut saya itu pemutaran dan aktivitas lain itu yang kita bisa harus bikin simulasinya. Setuju banget kalau bisa dibikin segera karena Ivan saya kasih tugas untuk start pemutarannya malah Juni ini udah mulai aktivitas pemutaran virtualnya. Jadi segera banget kita mau coba nyambung dari lokasi kemarin sampai nanti minus. Kalau
bikin sesi khusus gitu, Ivan dan ide ini mungkin bisa diikutin karena buat kita itu mau nangkep sebanyak, kalau kita inisiatifnya justru dari teman-teman komunitas, pemutar film, pembuat film. Bahkan kemarin menariknya adalah saya sempat diketemuin sama Mas Yayat untuk ketemu justru dengan komunitas guru-guru SMK yang ngajar film multimedia. Justru jadi menarik itu buat ada lagi satu film itu ada bikin komunikasinya gitu kira-kira. Ya. Kami tunggu banget, ya, ditunggu banget. Ya kayaknya perlu Bang Lanja bersama dengan teman-teman dari perkumpulan pemutaran ini mengajak audiensi dengan kawan-kawan yang nantinya diinisiasi oleh Ivan, Ismail, Muhammad, mungkin sama Suluh juga. Nanti akan saya informasikan hal ini ke grup, jadi kita bisa tindak lanjuti. Ya, siap banget. Secepat mungkin kita bisa jalankan, malah justru lebih baik nih, Yan, karena kan mulai dibuka PSBB-nya, kita harus benar-benar antisipatif terhadap itu, mulai bikin tes-tes supaya kita bisa bikin program lanjutannya lebih reguler gitu. Harus cepat ditumbuhin aktivitasnya gitu. Walaupun skalanya masih kecil ya, nggak apa-apa gitu, tapi kita tetap harus jalan. Ya. Dan terlebih kan soal kepercayaan filmmaker. Kalau menurutku sih para filmmaker karena adanya pandemi ini kan mereka sudah membuka link-link YouTube-nya mereka masing-masing kelompok produksinya, ya kan. Saya juga kurang tahu kalau soal yang untuk FF ini mereka akan bersedia apa tidaknya dengan film yang akan dilombakan seperti itu. Di satu sisi pula mungkin di beberapa teman daerah mereka kan pertanyaan yang klasik. Jadi bagaimana kami mendapatkan link film? Nah ini dengan adanya distribusi yang diinisiasi oleh FFI akan lebih bagus lagi. Jadi ada negara memang terlibat di sana gitu loh. Jadi walaupun ini penyelenggaranya oleh komite ya dari Badan Perfilman. Ya. Menurut saya itu aja sih. Ya, sebenarnya Nana ini Gayatri, Nana dari kolektif sama timnya, ada Angela dan segala macam lagi siapin tuh database-nya buat FFI. Jadi dari database itu harapannya bisa ada teman-teman juga ikut membantu untuk melengkapi gitu ya. Misalnya dari Eagle Institute ada data banyak sekali film dokumenter yang di dalam listnya. Bisa bertukar informasi datanya aja, bukan mengambil datanya. Datanya tetap ada disimpan di servernya teman-teman. Tetapi FFI, Nana nanti akan koordinasi dengan teman-teman semua, dia akan lihat bagaimana sistematikanya, melinkkan. Jadi di FFI akan ada page, ada microsite-nya database, tetapi juga menjadi link untuk orang-orang kalau misalnya mau nyari dokumenter tentang tadi tuh misalnya pandemi di rumah aja, suasana di rumah saat pandemi, langsung dapat dan bisa buka akses ke website-nya teman-teman Eagle Institute. Jadi begitu kira-kira pola kerjasamanya. Kami tidak mau mengambil database-nya teman-teman gitu. Kami mau membuka ruang untuk menjadikannya lebih terbuka, lebih aksesibel buat lebih banyak orang gitu. Di luar komunitas, tapi justru ke komunitas-komunitas yang berbeda. Sistem itu yang lagi kita siapin sama Nana, sama Angela di kolektif, yang kebetulan kolaborasi juga sama FFI. Nah, database ini akan berlaku dan kita akan offer juga ke semua teman-teman asosiasi dan komunitas seluruh Indonesia. Termasuk komunitas pemutar film, komunitas pembuat film, komunitas pengajar gitu ya, karena kemarin dari teman-teman pengajar SMK juga merasa kesulitan mendapatkan link film yang bisa mereka jadikan bahan untuk pengajaran atau ke murid-muridnya, karena film-film materi dari Pusbang itu sangat terbatas dulu. Sampai sekarang accessibility juga sama-sama aja filmnya itu aja. Nah, akhirnya kita coba, ya udah yuk kita coba siapin database-nya. Benar-benar memang itu udah program yang kita jalanin sekarang, database-nya sedang berjalan, lagi dibikin microsite-nya. Website kita udah jalan, udah mulai ada informasi-informasi tentang kegiatan perfilman. Kita lagi coba memperbanyak link-nya untuk membuka networking yang jauh lebih besar. Jadi nanti malah akan jadi menarik nih, informasi tentang industri filmnya akan banyak nih source langsungnya dari justru komunitas-komunitas dan teman-teman penggiat film
yang ada di daerah, yang ada di seluruh Indonesia. Gitu kira-kira teman-teman. Tolong dibantu ya teman-teman ya, mohon maaf, tapi tolong dibantu gitu kira-kira. Mungkin bisa kita giatkan lagi. Siap. Ada lagi teman-teman yang lain? Bagus sih, jadi nanti bisa menambah viewers dari masing-masing filmmaker atau link-link dari setiap asosiasi ya. Ya, tujuannya bisa begitu juga. Tapi tadi menarik tuh ya, yang idenya Rudy itu, yang itu kita bicarain segera ya itu ya dari teman-teman Eagle juga. Iya Bang, siap Bang. Nanti kita bikin film terbatas lagi aja. Ya. Sambil ngopi-ngopi cantik lah Bang ya, pakai masker. Nggak boleh. Kalau sudah bisa ya, ngopi cantik ya. Tapi pakai masker minumnya. Pakai masker tetap, duduknya di jarak. Iya. Oke. Baiklah, teman-teman, terima kasih Bang. Terima kasih banyak Mas Lance atas waktunya bergabung dengan Eagle Institute. Siap. Agus telepon aja anytime. Siap. Kalau mau. Iya. Siap. Terima kasih teman-teman. Terima kasih waktunya. Baik, Cang. Terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih Mas Rudi. Sehat selalu, Pak Lance. Sehat selalu semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Baik. Dan teman-teman yang mungkin ketinggalan atau baru bergabung, jangan cemas ya, karena bisa simak diskusi sore ini di YouTube-nya Eagle Awards. Nanti juga info akan di-share di Instagram-nya Eagle Awards di Eagle_Awards. Tadi sudah email komitenya sudah diketik oleh Tehnia, penjurian ffi@gmail.com ya, penjurian.ffi@gmail.com. Oke, kita nantikan semoga semuanya persiapannya berjalan lancar, semoga pandemi ini juga cepat membaik, dan teman-teman yang jelas tadi yang sangat dicatat adalah kalau bisa satu hari satu kebaikan di-share soal film Indonesia. Pakai hashtag itu. Jadi kita semua bisa nonton, bisa komentar apa sih satu hari satu kebaikan. Simple aja ya Lance ya, padahal sesederhana itu, tapi dampaknya besar ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Tehnia terima kasih, Bang Lance terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat selalu ya. Kita tunggu karya-karya selanjutnya. Terima kasih juga buat teman-teman partisipan yang sudah bergabung. Sampai jumpa dalam Eagle Cinema Talk selanjutnya. Saya Iqbal Himawan mohon pamit. Tetap sehat dan tetaplah di Eagle Cinema Talk. Sampai jumpa.